Oke, kita semua udah pada tahu lah ya apa yang terjadi sama Tempo. Mereka dikirimin kepala babi. Gue jadi pengen cerita mengenai suatu periode dalam hidup gue waktu gue masih SMP dan itu zaman Orde Baru yang terjadi. Jadi waktu itu belum ada handphone, jadi semua telepon itu masuknya ke telepon rumah, landline. Dan di dalam periode ini yang rentangnya kurang lebih sekitar beberapa bulan, itu hampir setiap sore, sekitar jam 4, setengah 5 sore, itu ada telepon masuk ke rumah. Dan biasanya gue yang ngangkat karena gue yang ada di rumah. Kadang-kadang adik gue Inayah yang waktu itu bahkan masih SD, kadang-kadang dia juga yang ngangkat tapi paling sering gue. Dan setiap kali gue ngangkat telepon dan gue bilang halo, maka ada suara dari seberang gitu, yang suaranya adalah suara laki-laki, biasanya menggelegar, nadanya marah, mengintimidasi, dan ngebentak gitu. Terus dia akan ngomong, "Heh, bilang sama bapak kamu, suruh dia berhenti bicara. Kalau enggak, kamu akan saya kirimin kado yang bagus banget dan gede, isinya kepala bapak kamu." Gitu. Abis itu dia akan ketawa-tawa, abis itu dia tutup telepon. Besoknya sore kurang lebih jam yang sama akan ada telepon lagi yang kurang lebih begitu juga gitu nadanya. Mungkin kadang-kadang potongan tubuh yang mana aja yang beda gitu, tapi intimidasi dan terornya kurang lebih sama. Dan itu terjadi beberapa bulan gitu ya, hampir setiap hari terjadi. Nah, kalau kita sekarang balik sama apa yang dialamin oleh Tempo, tentu yang gue alamin dengan yang dialamin Tempo ada perbedaannya. Kayak misalnya ya kalau di gue itu hanya sekedar audio gitu dan gue nggak tahu, gue nggak ngelihat langsung. Sementara yang dialami oleh Tempo bentuknya jelas ada kepala babi dan itu sangat visual, ada di depan mata, termasuk darah-darahnya dan segala macam. Lalu kemudian yang juga menurut gue sama dan kita perlu pikirkan sama bareng-bareng adalah penerima pesannya. Kalau di kasus gue, penerima pesannya gue atau sebenarnya keluarga intinya Gus Dur gitu ya, bukan gue hanya kebetulan yang angkat telepon. Sementara kalau di Tempo, yang menarik adalah yang menerima pesan itu adalah Mbak Cica. Dari semua orang yang ada di timnya Tempo, atau kalau kita perkecil timnya Bocor Alus gitu misalnya, kenapa Mbak Cica yang nerima itu? Kenapa dua-duanya menargetkan perempuan dan bahkan di dalam kasusnya keluarga Gus Dur, anak-anaknya yang masih minor gitu, masih di bawah umur. Ini menarik banget buat kita pikirin kenapa, alasannya apa di balik itu. Tapi walaupun ada perbedaan, sebenarnya pesannya sama. Pesannya adalah berhenti bicara, berhenti mengkritik, karena kalau enggak akan ada konsekuensi besar yang akan kamu tanggung. Dan konsekuensi besarnya itu tidak menutup kemungkinan bentuknya adalah nyawamu gitu ya. Itu yang sebenarnya gue terima gitu pesan itu. Tapi tentu saja ya kalau kita dipaksa dan diteror untuk berhenti bicara, biasanya malah kita kan nggak akan berhenti bicara, bukan gitu. Paling enggak itu yang diajarin Gus Dur kepada kami gitu anak-anaknya. Nah, zaman Orba teror-teror kayak gini real banget. Gue jelas menerima. Anggota keluarga gue yang lainnya juga menerima dan bentuknya pun beda-beda. Zaman sekarang teror-teror kayak gini itu juga real banget. Bentuknya juga macem-macem banget. Dari yang jurnalis rumahnya dibakar lah, dari yang menggunakan undang-undang ITE lah untuk dibikin diem lah, cyber attacks lah, dikerahkan influencer, bot dan troll dan segala macam lah, labeling hoax lah, macam-macam cara-caranya intimidasi, cara-cara untuk membuat kita diam dan tidak mau mengkritisi. Jadi yang gue mau bilang nih sama kalian yang masih bilang bahwa kita nggak akan balik lagi ke Orde Baru, kita nggak akan mengarah ke sana. Really? Really? Please deh. Tempo mendapatkan teror kepala babi. Bahkan terornya bertambah ya, terbaru yaitu tikus yang kepalanya dipotong. Jadi sobat era sekalian ya, ini memberikan sebuah sinyal, sebuah pesan dari pengirim kepada Tempo mengenai sesuatu hal, karena simbol babi, tikus yang dipotong dan lain sebagainya itu simbol ancaman. Ya. Simbol babi, tikus itu binatang yang menjadi lambang ancaman, lambang makian dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin orang yang mengirimkan ini main-main. Ya. Pasti orang yang mengirim ini paling tidak punya link dengan kekuatan-kekuatan tertentu.
Tidak mungkin hanya orang biasa saja ya. Jadi karena itu tidak heran kalau kemudian perkembangan beritanya misalnya ya, ada puisi dari Oki Madasari, Bu Susi meminta Hasan Nasbi dipecat ya, karena tanggapannya yang luar biasa, tidak mendidik ya, tidak menampilkan sebuah representasi negara yang benar ya. Kemudian ini ada juga Tempo kembali mendapat kiriman bangkai hewan, kali ini tikus yang dipenggal. Kemudian bocor alus Tempo membocorkan kenapa Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden KK menghapus cuitannya, ternyata kena marah ya. Apa itu konteksnya, apa lagi ya? Nih ya, Hasan Nasbi hapus unggahnya di X soal tudingan provokasi dan berita bohong RUU TNI ya. Ya ini hal-hal yang buruk cara berkomunikasinya menurut saya ya. Oke. Kita akan lihat ya. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Sahganda Nainggolan baik sekali mengenai kepala babi ini. Karena Sahganda misalnya meminta bahwa itu teror, melanggar undang-undang tentang kebebasan pers. Jadi kita tahu bahwa Sahganda sekarang ini banyak teman menganggapnya mulai melipir ke pemerintahan Prabowo ya, tetapi sikap pribadi. Tapi ketika menanggapi soal teror kepala babi ya menurut saya bagus ya, sesuai dengan semangat kita untuk menjaga independensi, menjaga kebebasan. Saya mohon maaf sobat era sekalian, agak susah ngomong karena di ujung lidah ini luka ya. Kemudian kita tahu bahwa juga karena puasa tambah kering jadinya ya. Jadi mohon maaf kalau ngomongnya agak susah sedikit ya. Oke. Apa yang saya mau membacakan Sahganda dulu ya. Polisi diminta usut kasus teror kepala babi ya. Biar saya mendapatkan satu perspektif dari Sahganda yang kita tahu bahwa Sahganda sudah mulai pro istana, tetapi menurut saya dia tidak kehilangan objektivitasnya. Harusnya begitulah ya. Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Sahganda Nainggolan menilai teror kepala babi yang ditujukan kepada wartawan Tempo merupakan perbuatan yang biadab. Wah, luar biasa dia ya. Kalau Hasan Nasbi malah sambil ketawa-ketawa mengatakan masak saja dan lain sebagainya. Teror seperti itu melanggar Undang-Undang Kebebasan Pers nomor 40 tahun 1999 dan telah mencederai hak-hak wartawan dalam menjalankan fungsinya. Juga perbuatan biadab serta mencederai perasaan umat Islam karena simbol babi merupakan simbol haram, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan, tegas Sahganda ya. Untuk itu ia mendesak pihak kepolisian agar segera membongkar kasus teror tersebut dan menangkap pelakunya. Hal itu untuk memulihkan kepercayaan publik pada pemerintah bahwa tidak ada tindakan di luar hukum dapat berlangsung seenaknya di Indonesia. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihak-pihak yang tidak menyukai wartawan ataupun produk media tertentu dapat mengadukannya ke Dewan Pers maupun membuat berita tandingan, baik melalui media mass biasa maupun media sosial. Ia mengingatkan berbagai fasilitas penyebaran informasi saat ini sangat tersedia dan gampang untuk mengcounter sebuah berita yang dianggap menyimpang. Sahganda juga meminta para wartawan agar memperkuat organisasi mereka untuk menghadapi teror dan tantangan ke depan. Wartawan harus kuat organisasinya. Jika kuat mereka bisa menghadapi teror dan berbagai tekanan. Organisasi ini harus menjadi pelindung wartawan bukan malah terpecah belah, pungkasnya. Ini perlu juga ya. Kadang-kadang wartawan mudah sekali terpecah belah dengan kekuasaan. Jadi the nature of journalist itu adalah bukan teman penguasa tapi watchdognya penguasa. Jadi kalau sudah menjadi teman penguasa nggak bisa lagi kritis, apalagi mendapat fasilitas dari kekuasaan. Misalnya diajak keluar negeri, diajak keluar kota dan lain sebagainya dan lain, apalagi terima amplop dan lain sebagainya. Jadi itu yang tidak boleh ya. Kemudian kita tahu bahwa Tempo mendapatkan kiriman kepala babi pada tanggal 19 Maret 2025. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Desk Politik dan host siniar Bocor Alus Politik.
Paket tersebut diterima Satuan Pengamanan Tempo pada 19 Maret 2025 pada 16.15 WIB. Cica baru menerima pada pukul 15 pada Kamis 20 Maret 2020. Cica baru pulang dari liputan bersama Husein Abri Yusuf, muda Dongoran, karena mendapat informasi ada paket kiriman untuknya yang membawa kotak kardus tersebut ke kantor. Husein yang membuka kotak itu, ia mencium bau busuk ketika baru membuka bagian atas kardus tersebut. Ketika styrofoam terbuka, Husein melihat isinya kepala babi. Ia dan Cica serta beberapa wartawan membawa kotak kardus di keluar gedung. Setelah kotak kardus sudah dibuka seluruhnya, terpampang di sana kepala babi, kedua telinganya terpotong. Bayangkan, ya, yang terbaru babi yang dipotong. Pemimpin redaksi Tempo, Setri Yastra, mengatakan kiriman paket berisi kepala babi tersebut sebagai bentuk teror terhadap kebebasan pers. Kami sedang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sebagai respon atas kejadian ini, kata Setri. Oke. Kemudian yang terbaru adalah kepala babi, tikus, ya. Jadi pengirim ini bukannya kapok, malah menantang. Jadi kalau tidak ada backup kekuatan, rasanya sangat naif, dia berani sekali, ya. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara preman, tetapi preman yang di backup oleh kekuatan tertentu. Entah itu kekuatan politik ataupun kekuatan bisnis. Biasanya begitu. Ya, yang berani melakukan ini. Coba nih, Tempo kembali mendapat kiriman bangkai hewan, kali ini tikus yang dipenggal. Tempo, coba kita lihat ya, tempo.co Jakarta. Setelah paket potongan kepala babi, kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman kedua berupa kotak berisi bangkai tikus yang dipenggal. Petugas kebersihan Tempo menemukannya kardus berisi 6 ekor tikus pada Sabtu 22 Maret ya kemarin. Agus, petugas kebersihan Tempo, menduga kotak kardus yang dibungkus dengan kotak kado bermotif bunga mawar merah itu berisi mie instan. Kotak itu sedikit penyok, ketika dibuka isinya kepala tikus, kata dia. Jadi sobat era sekalian, tentu terjadi pro dan kontra terhadap undang-undang TNI ini. And then the question is, mana yang sesungguhnya yang benar, ya? Undang-undang ini memunculkan atau memotivasi atau menyulut kembalinya dui fungsi TNI atau bagaimana? Nah, coba kita lihat komentar-komentar dari tokoh-tokoh yang ada dan nanti kita juga akan berkomentar, ya. Komentar saya sebenarnya tadi sudah juga, ya, tapi nanti kita akan coba kita dalami lagi. Ini pernyataan Jimli As-Sidiki. Jimli As-Sidiki ucapkan selamat undang-undang TNI disahkan, klaim tidak bakal munculkan dui fungsi TNI. Oke. Itu satu. Saya tidak tahu Pak Jimli ini dapat jabatan apa, ya. Mungkin sebentar lagi kita akan dengar tiba-tiba jadi komisaris utama di mana dia, ya. Atau di mana, ya. Atau mungkin dia jadi kelihatannya one team press mungkin, ya. Dewan Pertimbangan Presiden. Kita nggak tahu nanti bersama Jokowi, bersama SBY dan lain sebagainya. Makanya kelihatan mulai melipir-melipir nih. Kemudian ini ada juga pendapat Faisal Assegaf, pakar hukum. Wah, ini ada dari pakar hukum UGM, ya. Pakar hukum UGM sebut RUU TNI ulangi kesalahan sejarah, negara terlalu pongah membuat peraturan, ya. Ini orang-orang yang kenal dan dekat dengan saya semua nih. Kalau Pak Jimli sama Zainal udah kenal di MK dulu, ya, MK pertama. Di Faisal Assegaf, Jokowi cari momentum perkeruh suasana, jebak Prabowo, TNI dan rakyat diadu. Oke, nanti coba kita lihat perspektifnya seperti apa. Dari 3 orang ini, ya. Coba saya bacakan pertama kali dari Faisal Assegaf dulu. Kritikus politik Faisal Assegaf, ini dari fajar.co.id, ya. Kritikus politik Faisal Assegaf punya pernyataan keras terkait isu yang saat ini berkembang di pemerintahan. Isu terkait RUU TNI yang saat ini memang jadi pembahasan hangat, disebutnya ada peranan besar dari mantan Presiden Joko Widodo. Faisal Assegaf menyebut RUU TNI ini sebagai alat untuk menjebak Presiden Prabowo dan mengadu rakyat. Ia juga menyebut keterkaitan Jokowi di sini ada peran besar dari loyalitas yang membuat isu adili Jokowi tenggelam. Oke. Di luar kekuasaan, kelompok oligarki menyandera fundamental ekonomi, jejaring pro asing obrak-abrik TNI. Di lingkar istana, loyalis Jokowi bergerak senyap mereduksi kebijakan strategis Prabowo, tulisnya.
Celakanya kubu pro perubahan terjebak dalam propaganda buzzer Jokowi dan PDIP tak sadari dibuat terkotak-kotak, bingung dan makin melemah agar isu utama adili Jokowi meredup, tuturnya. Apa yang terjadi? Jokowi dan PDIP berhasil bermain drama politik seolah berantem. Faktanya kedua pihak saling berbagi peran agar tidak menjadi bidikan amuk publik. Alur kelicikan itu semakin terlihat tambahnya. Pemerintah di era Presiden Prabowo saat ini dinilai stagnan dan sulit bergerak dan terkepung dari berbagai arah. Dan Gibran Raka Buming Raka yang menjabat sebagai wakil disebutnya punya banyak keuntungan dari situasi ini. Salah satunya berkesempatan naik menjadi presiden. Hasilnya roda pemerintahan Prabowo jadi stagnan. Berada dalam situasi genting, terkepung serangkaian kasus-kasus korupsi warisan rezim Jokowi. Erosi bernegara yang sangat mengerikan dan krusial paparnya. Oke. Gibran dalam posisi sebagai wapres mendulang faedah, menunggu momentum. Bila Prabowo terus digoyang dan jatuh, peluang bocah karbitan dinasti politik tersebut jadi presiden, ujarnya. Anggaplah skenario itu tidak terjadi, Prabowo tetap bertahan dan terus menuai tekanan. Terseret lebih jauh dalam ketidakpastian kompromi politik dengan Jokowi dan oligarki hingga 2029 lanjutnya. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka negara bisa berada dalam masa-masa krisis. Mulai dari sentimen negatif ke rezim Prabowo dan juga jutaan rakyat yang terseret. Hasilnya situasi bernegara dipasung oleh tekanan krisis dalam berbagai sektor. Kondisi tersebut jadi arena serangan sentimen negatif terhadap rezim Prabowo dari berbagai kepentingan, paparnya. Tak hanya Prabowo yang menjadi korban, tapi jutaan rakyat ikut terseret menanggung akibat bila gejolak ekonomi dan politik semakin mendidih. Jelas chaos yang beruntung Jokowi, PDIP dan oligarki sebutnya. Luar biasa. Karena alasan itulah Faisal Asegaf menilai perlu adanya kesatuan dan persatuan antara Prabowo, TNI dan rakyat untuk keluar dari krisis ini. Atau sebaliknya Prabowo, TNI dan rakyat bersatu agar dapat keluar dari krisis. Atau ketiga kekuatan tersebut justru semakin kehilangan momentum untuk berkonsolidasi secara cepat dan efektif. Mesti cermat dan waspada tutupnya. Ya, sahabat sekalian, Jimli Asdiki coba kita lihat ya. Oke, tadi saya mau komentari Faisal Asegaf dulu. Begini, Bro Faisal ya. Saya tidak sepenuhnya setuju dan apa yang Anda katakan. Tetapi tidak bisa juga menyalahkan karena analisis itu bisa saja beda-beda. Jadi Faisal melihat ini analisis pengalihan isu. Tetapi ya, keinginan TNI untuk memperbesar kue jabatan sipilnya itu memang ada. Dan secara de facto sudah terjadi sebelum adanya de jure yaitu perubahan undang-undang. Pengangkatan mayor Teddy, kemudian jabatan-jabatan di BUMN dan lain sebagainya itu mengindikasikan bahwa ada yang seperti itu. Baru-baru ini Bulog misalnya. Saya tidak tahu apakah dengan adanya ketentuan hanya 14 ini Bulog harus berhenti atau tidak. Kan kita lihat. Susahnya adalah Prabowo tidak mau diatur oleh undang-undang. Oke, itu satu hal. Yang kedua, Prabowo bukan anak kecil, bro. Kalau dia memang ingin punya komitmen untuk melakukan perubahan, reformasi, ya, apalah yang dia katakan ketika dia menjadi pecundang kalah dengan Jokowi, bahwa seolah-olah kalau negara di tangan dia akan jauh lebih baik, maka inilah kesempatan dia. Tapi kita belum diyakinkan. Jadi masyarakat itu menunggu bereaksi saja terhadap permainan-permainan elit. Jadi masyarakat tidak punya agenda setting. Masyarakat hanya bereaksi terhadap permainan elit. Elitlah yang bermain. Jadi kalau seandainya Prabowo kalah permainannya dengan Jokowi, maka Prabowo yang menurut saya tidak sophisticated. Atau Prabowo bekerja sama Jokowi, ya kita tidak bisa berharap dari pemimpin seperti Prabowo kalau begitu. Ya, itu komentar saya ya. Tidak sepenuhnya berbeda, tetapi saya menganggap bahwa kita tidak sebentar-bentar menyalahkan Jokowi, sebentar-bentar menyalahkan Jokowi. Karena yang punya tongkat komando itu adalah Prabowo right now. Jangan kemudian kita memaklumkan langkah-langkah Prabowo terus-menerus. Kalau dia presiden yang canggih, kuat, bijak dan lain sebagainya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, kalau seandainya kondisi makin buruk dan makin keruh, ya berarti dia bingung apa yang harus dia lakukan. Oke, kita lihat Pak Jimli ngomong apa ya.
Ex-Ketua MK Jimli Asidiki mengucapkan selamat atas disahkannya Undang-Undang TNI. Selamat, kata pakar hukum tata negara itu dikutip dari unggahannya. Apa urusannya selamat? Cari muka juga Pak Jimli ya. Undang-Undang TNI yang baru disahkan hari ini oleh DPR sebagai revisi Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI dalam rapat paripurna hari ini. Undang-Undang TNI hari ini disahkan DPR dalam sipur itu sidang paripurna yang dihadiri oleh wakil pemerintah, ujar Jimli. Ia mengklaim undang-undang tersebut tidak ada masalah, terutama definisi TNI yang ditakutkan berbagai kalangan. Dari segi isinya, undang-undang tidak ada masalah seperti yang banyak disalahpahami dan dikaitkan dengan definisi seperti Orba akurnya. Iya, tapi gejala perluasan bidang itu perlu digarisbawahi, bro. Menurutnya riuhnya kritik terhadap revisi undang-undang TNI hanya karena waktu yang jurang tepat dan cara komunikasinya. Ribu-ribu soal ini cuma tentang cara dan timing pembahasan serta komunikasinya yang ke publik yang terkesan kurang terangnya. Sebelumnya revisi undang-undang TNI mendapat kritik dari berbagai pihak karena dinilai memuat sejumlah pasal bermasalah. Hal yang dikhawatirkan salah satunya duit fungsi TNI karena revisi itu akan memperluas jabatan sipil yang boleh diduduki TNI. Jadi saudara sekalian, ya. The question is, apakah perubahan yang dibuat itu adalah urgent? Urgent untuk apa? Untuk reformasi TNI atau urgent untuk memperluas lahan TNI di jabatan-jabatan non-TNI atau sipil? Itu persoalannya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa pasal yang berubah itu adalah tambahan tugas operasi militer selain perang misalnya. Itu kan menunjukkan bicara seperti lahan saja. Jangan lupa setiap lahan operasi itu ada anggarannya dan lain sebagainya ya. Makin lahan itu makin besar maka semakin bisa dimanai dengan anggaran. Oke. Ini 15 ya, membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber. Nanti akan ada tentu deployment dana dan lain sebagainya ke sana. Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Coba bayangkan ya, ini alasan untuk mengirim TNI ke luar negeri dan lain sebagainya. Oke. Kemudian pasal 47 sudah jelas ya. Soal penambahan. Jadi nanti akan ada tambahan ya 4 lembaga yaitu di BNPB ya, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, ada di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bakamla, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia atau Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. Jadi itu ya. Kemudian pasal 53 usia pensiun. Usia pensiun, kemudian bintara dan tamtama maksimal 55 tahun. Perwira sampai pangkat kolonel 58 tahun. Perwira tinggi bintang 1 maksimal 60 tahun. Perwira tinggi bintang 2 maksimal 61 tahun. Perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun maksimal 63 tahun. Dapat diperpanjang maksimal 2 kali atau 2 tahun sesuai dengan kebutuhan ditetapkan dengan keputusan presiden. Bayangkan ya. Jadi kalau seandainya nanti presiden pengen mendudukan orangnya ya dia bisa tambah, bisa kurang dan lain sebagainya. Jadi di sini akan terjadi politisasi TNI juga. Karena sangat sesuai karena tidak ada kejelasan kepastian soal perpanjangan. Jadi nanti agar jabatannya diperpanjang ya Panglima TNI harus berbaik-baik dengan presiden. Harus layani kepentingan presiden. Harus ikut dalam pemilu dan lain sebagainya untuk memenangkan presiden incumbent dan lain sebagainya. Itu persoalannya bro. Politisasi jabatan di TNI sudah terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Ya, bagaimana Dudung tahu betul bahwa kalau tidak bermain politik susah ya. Kalau tidak bermain politik atau nyantol dengan orang-orang besar susah akan naik menjadi bintang 4 dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian menurut saya yang kita harus hati-hati ya. Jadi hati-hati pertama, perpanjangan masa pensiun ini akan rawan terjadi politisasi. Baik dari sisi TNI maupun dari sisi kepresidenan ya. Kemudian penambahan bidang-bidang juga ini seperti entry point untuk duifungsi TNI kembali. Pelan-pelan hari ini masuk ke sekretariatan presiden. Bisa militer, ke sekretariatan militer presiden. Oke ya.
kemudian ditambah badan itu. Sesungguhnya yang paling bahaya adalah kesekretariat negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden. Not necessary untuk dimasukin TNI sesungguhnya. Karena kalau untuk urusan militer ada sekmil sudah cukup. Tapi ini kesekretariatan presiden itu akan dimasuki oleh ex militer semua atau militer aktif seperti TNI. Itu yang bisa kita lihat lagi. Lalu termasuk tambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang, yaitu membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Jadi ini hitungannya adalah anggaran TNI. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan reformasi TNI, dengan profesionalisme TNI kalau perubahannya hanya begitu-begitu saja. Nah, nanti akan kita lihat apakah larangan berbisnis dan lain sebagainya masih remains atau tidak. Khawatirnya tiba-tiba begitu kita baca detail undang-undangnya ternyata ada perubahan-perubahan yang signifikan. Karena RUU-nya sendiri sampai sekarang ini belum bisa diakses. Kan susah. RUU sudah disahkan tapi kita belum bisa mengaksesnya.